Halo Santuiker semuanya, bagaimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan yang pasti tetap santuy. Pada kesempatan kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita film Narnia sebelumnya nih, yang berjudul The Chronicles of Narnia, The Voyage of the Dawn Treader. Nah, jadi film ini dirilis pada tahun 2010 dan disutradarai oleh Michael Apted. Oke, bagi kalian yang belum menonton chapter ke-1 dan keduanya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar kalian tidak bingung dengan alur ceritanya. Link videonya ada di kolom komentar video ini ya guys ya. Nah, jadi film ini mengisahkan Edmund dan Lucy yang kembali masuk ke dunia Narnia, yang dimana mereka harus membantu Caspian untuk menyelesaikan masalah gaib di Narnia. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Film berlatar di kota London tahun 1942. Di sini memperlihatkan Edmund Pevensie yang sedang mendaftarkan diri menjadi calon tentara. Namun sayangnya umur Edmund belum cukup. Ia kini berusia 17 tahun, sedangkan yang dibutuhkan yaitu 18 tahun. Tak selang lama Lucy menghampiri Edmund dan memintanya untuk menemani pergi ke sebuah pasar. Ketika keduanya hendak berangkat, Lucy melihat gadis cantik yang sedang digoda oleh pria kaum Holloway. Kuliah apa kerja? Kemudian Lucy mengatakan pada Edmund kalau dirinya iri kepada setiap gadis cantik, dikarenakan ia merasa dirinya masih belum cantik. Lucy dan Edmund kini tinggal di rumah pamannya, dikarenakan perang masih terus berlangsung. Mereka tinggal bersama sepupunya yang bernama Estate Clarence Scrooge, yang dimana si Estate ini selalu menjengkelkan keduanya. Sedangkan untuk Susan dan Peter, mereka diadopsi oleh keluarga mampu di Amerika Serikat. Tepat hari ini juga, Susan mengirimkan surat pada Lucy dan Edmund. Keduanya lalu membaca surat tersebut di dalam sebuah kamar, yang dimana surat itu berisi tentang kehidupan Susan di Amerika Serikat, serta kedekatannya dengan seorang pria tampan. Atas hal itu, membuat Lucy tersinggung, dikarenakan hingga saat ini, Lucy belum pernah dekat dengan seorang pria. Tak selang lama datanglah Estate yang hendak mengganggu keduanya. Estate kemudian melihat lukisan kapal di dinding dan bertanya apa arti lukisan itu kepada Lucy. Lucy kemudian mengatakan bahwa lukisan itu dari dunia Narnia. Estate yang mendengarnya pun tentu tak percaya, dikarenakan hal itu hanyalah dongeng anak kecil semata. Tak selang lama tiba-tiba lukisan mulai bergerak dengan sendirinya. Lautan di lukisan itu juga menjadi nyata sehingga membanjiri kamar mereka. Di sini Estate mencoba menghancurkan lukisan tersebut, akan tetapi hal itu berhasil dihentikan oleh Edmund. Air laut terus membanjiri dan mereka pun tenggelam, sehingga dengan ajaib membawa mereka semua ke lautan di dunia Narnia. Di saat ketiganya muncul ke permukaan, mereka melihat kapal besar yang sama percis seperti di lukisan. Kemudian beberapa awak kapal turun untuk menyelamatkan mereka semua, dan ternyata salah satu awak adalah Raja Caspian. Di saat mereka di atas kapal, Estate terheran-heran karena melihat tikus atau repiset dapat berbicara. Ia semakin keheranan ketika melihat banteng atau si Minotaur dapat berbicara. Estate lalu pingsan dikarenakan syok atas apa yang terjadi. Di sini Caspian dan para awak kapal menyebut Lucy dan Edmund dengan penuh hormat. Setelah itu Caspian membawa keduanya masuk ke dalam ruangan. Di sana ia memberikan beberapa perlengkapan milik mereka. Edmund kemudian menanyakan pada Caspian ada masalah apa sampai-sampai ia dan adiknya di Kuchiyose kembali ke dunia Narnia. Caspian pun bingung karena ia memanggil keduanya hanya karena gabut. Caspian kemudian menjelaskan misi yang kini sedang ia jalankan, yang dimana misi tersebut mencari 7 jenderal atau bangsawan yang menghilang. Ketujuh jenderal tersebut adalah teman-teman ayah Caspian yang puluhan tahun lalu diasingkan oleh Lord Miraz ke sebuah pulau. Akan tetapi ada rumor yang mengatakan bahwa ketujuh jenderal itu berhasil kabur. Mereka semua berpencar dan salah satunya ada di Pulau Lon. Dan kini tujuan mereka adalah pergi ke Pulau Lon. Setelah itu Lucy menemui Repisep yang berada di ujung kapal. Di sini Repisep mengatakan pada Lucy bahwa dirinya memiliki tujuan lain, yaitu mencari negeri Aslan, dikarenakan dari dulu ia sangat ingin tinggal di negeri tersebut.
Pada sore harinya, kapten kapal yang bernama Mang Udin melihat sebuah pulau dari kejauhan. Pulau tersebut tak lain dan tak bukan adalah Pulau Lon yang menjadi tujuan mereka. Namun Udin melihat bahwa ibu kota di pulau tersebut nampak sepi seperti tak ada aktivitas di dalamnya. Kemudian si Minotaur menyuruh ABK-nya untuk menurunkan 2 sekoci. Caspian kemudian pergi bersama Edmund, Estet, Lucy dan beberapa pasukannya untuk menjelajahi pulau tersebut. Sesampainya di sana, Caspian menyuruh Repisep dan yang lainnya untuk tetap berjaga di dermaga. Sedangkan dirinya bersama Estet, Lucy dan Edmund pergi ke pusat perkotaan. Caspian, Edmund dan Lucy kemudian memasuki sebuah aula. Ketiganya menemukan buku besar yang menunjukkan perdagangan manusia. Bersamaan dengan itu, muncullah para pemberontak yang turun dari atap aula tersebut. Kemudian terjadilah pertempuran di antara mereka. Namun pertempuran itu berhenti ketika Estet tertangkap oleh salah satu pemberontak. Atas hal itu, Caspian dan Edmund ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam sel. Sedangkan Lucy dan Estet dibawa pergi oleh sekelompok pemberontak tolol itu. Ketika di dalam sel, Caspian kemudian bertemu dengan tahanan lainnya yang ternyata adalah Lord Ben, yang merupakan teman ayah Caspian sekaligus salah satu dari ke-7 bangsawan yang sedang mereka cari. Ben sangat senang ketika mengetahui putri temannya menjadi seorang raja. Edmund kemudian mengintip keluar dan ia melihat para pemberontak sedang mengambil beberapa budak, termasuk istri dari Bapak Agus. Setelah itu para budak dinaikkan ke sebuah perahu, lalu dihanyutkan ke tengah lautan. Tak selang lama tiba-tiba muncullah kabut hijau menyapu para budak, sehingga membuat para budak menghilang secara misterius. Di sini Ben memberitahu Caspian bahwa dulu ke-6 bangsawan pergi ke arah lautan guna mencari tahu tentang asal-muasal kabut hijau misterius tersebut. Namun setelah beberapa tahun, ke-6 bangsawan itu tak kunjung juga kembali ke tempat ini. Keesokan harinya, para pemberontak mulai menjual Lucy dan Estet di sebuah pelelangan guna mendapatkan cuan tambahan. Namun ternyata sebagian pembeli adalah awak kapal Caspian dan diantaranya adalah Udin dan Repisep. Kemudian mereka langsung memerangi para pemberontak. Begitu juga dengan Edmund, Caspian dan Bern. Dan pada akhirnya mereka berhasil melumpuhkan para pemberontak dengan dibantu penduduk setempat. Di sini memperlihatkan Agus yang menghampiri Caspian dan ia meminta agar dirinya ikut dalam misi. Hal itu guna mencari istri tercintanya yang sebelumnya hilang dalam kabut. Setelah disetujui, Agus kemudian meminta putrinya agar tetap bersama bibinya, dikarenakan perjalanan ini akan sangat berbahaya bagi seorang bocil. Sebelum pergi, Lord Bran memberikan pedangnya pada Caspian. Terlihat pedang itu sudah karatan. Dan diketahui pedang tersebut pemberian Aslan pada 7 bangsawan di masa lalu. Namun sayangnya Caspian tidak tertarik terhadap pedang itu, dikarenakan merasa pedang itu sudah mintul dan tak berguna. Kemudian ia memberikan pedang tersebut pada Edmund. Singkat cerita, Caspian dan yang lainnya melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Di sini memperlihatkan Estet yang terus menulis semua kejadian di Narnia, dan ia beranggapan bahwa semua ini hanyalah ilusi semata. Di pagi harinya, Estet merasa lapar dikarenakan belum makan selama 2 hari. Kemudian ia mencuri makanan di sebuah ruangan persediaan. Namun sayangnya aksinya itu keciduk oleh Repisep. Estet terus mengelak dan tak terima karena ia hanya mendapatkan jatah makanan yang sedikit. Ia pun pergi keluar dan menantang Repisep untuk bertarung. Dikarenakan Estet hanya bocil FF konvensional pada umumnya, ia pun akhirnya kalah. Lalu terjatuh ke sebuah tong yang ada di sana, yang dimana di dalam tong itu ada anak perempuan Agus yang diam-diam menyusup. Dan anak itu bernama Dewi. Dewi menjelaskan alasannya menyusup ke kapal ini, yaitu untuk membantu ayahnya guna mencari keberadaan ibunya. Apalah daya, semua sudah terjadi, dan pada akhirnya mereka semua dengan terpaksa membawa Dewi ke dalam perjalanan ini. Pada sore harinya, mereka menemukan pulau lain yang nampaknya tak berpenghuni. Mereka pun memutuskan berlabuh ke pulau tersebut hanya untuk mencari persediaan air minum. Singkat waktu, malam hari pun tiba.
Ketika mereka sedang tertidur, tiba-tiba sosok yang tak terlihat pun datang. Mereka memiliki telapak kaki yang cukup besar, lalu menculik Lucy seorang untuk dibawanya ke sebuah tempat. Sesampainya di sana, makhluk tak terlihat itu membukakan sebuah pintu yang besar, yang dimana pintu itu hanya terlihat di ujung depannya saja. Setelah itu, mereka meminta Lucy untuk mencarikan buku mantra dan membacakan sebuah mantra, yang dimana mantra itu berisi semua yang tak terlihat menjadi terlihat. Pada awalnya Lucy menolak permintaan mereka, namun ia akhirnya mau setelah ia mengetahui bahwa mereka tak bisa membaca dan menulis. Di sisi lain, Caspian menyadari bahwa Lucy telah menghilang. Caspian kemudian membangunkan Edmund dan lainnya untuk mencari keberadaan Lucy. Caspian melihat jejak kaki yang mengarah ke dalam pulau, dan tanpa banyak ngebacot, mereka pun mengikuti jejak kaki tersebut. Adegan kembali pada Lucy. Di sini memperlihatkan Lucy yang sudah tiba di dalam rumah besar itu. Ia kemudian menemukan buku mantra dan menemukan banyak sekali mantra, termasuk mantra penurun hujan salju. Lucy mencoba membaca mantra tersebut dan tak selang lama hujan salju pun turun. Tak hanya itu, Lucy juga menemukan sebuah mantra yang dimana mantra itu agar dirinya terlihat cantik. Kemudian Lucy membaca mantra tersebut dan menambahkan bahwa dirinya ingin secantik Susan kakaknya. Alhasil permintaannya itu pun terwujud. Terlihat pantulan wajah Lucy berubah menjadi wajah Susan. Setelah itu Lucy merobek kertas mantra tersebut dan bersamaan dengan itu terdengar raungan Aslan. Lucy kemudian membacakan mantra yang tak terlihat menjadi terlihat. Setelah itu semua yang goib menjadi terlihat, termasuk si pemilik rumah yang bernama Tuan Tom. Sementara itu di luar, Caspian, Edmund dan yang lainnya diserang oleh sesosok tak terlihat. Namun bersamaan dengan itu, semua sosok itu menjadi terlihat. Dan ternyata mereka adalah Doppelpud, yang dimana Doppelpud adalah kurcaci yang memiliki satu kaki besar. Tak selang lama Lucy keluar dari dalam rumah sambil memperkenalkan teman-temannya kepada Tuan Tom. Kemudian Tuan Tom meminta maaf pada Doppelpud karena dirinya telah membuat mereka semua menjadi tak terlihat. Hal itu ia lakukan semata-mata hanya ingin melindungi mereka semua dari kabut hijau misterius yang ada di sekitar pulau ini. Tuan Tom kemudian membawa Lucy, Edmund, Caspian dan Estate masuk ke dalam rumahnya. Di sana ia memperlihatkan karpet ajaib yang menggambarkan bagian timur Samudra Narnia, yang dimana di daerah itu ada sebuah pulau iblis yang di dalamnya hanya ada kabut hijau dan beberapa orang tahanan. Tom juga menjelaskan bahwa kabut hijau mampu merubah wujud menjadi apapun, dan tak hanya itu, kabut itu juga mampu merubah rasa takut menjadi sebuah kenyataan. Untuk mematahkan mantra kabut hijau, mereka harus pergi terlebih dahulu ke pulau di sebelahnya, yang dimana pulau itu bernama Ramandu. Dan di sana ada bintang biru yang akan menuntun mereka semua pergi ke meja Aslan. Dan di meja itu mereka harus meletakkan ketujuh pedang bangsawan guna menghentikan mantra kutukan dari kabut hijau. Sebelum pergi ke sana, Tuan Tom memperingati mereka bahwa saat di perjalanan mereka semua akan diuji keimanannya. Singkat waktu, Caspian, Edmund, Lucy, dan lainnya melanjutkan perjalanan menuju Pulau Ramandu. Terlihat banyak sekali rintangan yang mereka hadapi, dari ombak besar dan badai besar. Sementara itu Lucy kembali membaca mantra kecantikan, dan ia juga kembali menambahkan kata secantik Susan. Lucy kemudian berhalusinasi dirinya menjadi Susan, dan pergi ke sebuah acara pesta di Amerika. Ia didampingi oleh Edmund dan Peter. Kemudian Edmund mengatakan bahwa mereka tak kenal dengan Lucy. Lucy kemudian tersadar dan menyadari dirinya sedang berhadapan dengan Aslan di sebuah cermin. Aslan kemudian mengatakan bahwa Lucy dapat lebih cantik dari Susan, asalkan Lucy mau bersyukur. Don't run from who you are. Keesokan harinya, Caspian dan rombongannya kembali mendarat di sebuah pulau, yang dimana pulau itu benar-benar tak berpenghuni. Edmund, Caspian, dan Lucy pergi menjelajahi pulau tersebut. Sementara Estate pergi meninggalkan kru kapal yang sedang menyenderkan kapal tersebut. Edmund dan kedua kakak beradik itu kemudian menemukan sebuah gua yang di dalamnya terdapat sebuah genangan air yang dipenuhi harta benda yang terbuat dari emas. Edmund kemudian mencoba memeriksa kandungan air tersebut
dan menyadari bahwa air tersebut dapat merubah benda apapun dan termasuk manusia menjadi sebuah emas. Caspian juga menyadari bahwa patung yang ada di dasar genangan air itu adalah salah satu dari ketujuh bangsawan yang mereka cari, yang bernama Lord Restimen. Edmund kemudian mengambil pedang Lord Restimen, dan di sini memperlihatkan pedang Restimen dan pedang yang diberikan oleh Lord Bane tidak berubah menjadi emas, yang artinya pedang itu memiliki kekuatan gaib tersendiri. Setelah itu di sini memperlihatkan Edmund yang tergoda akan emas, dan ia juga memaksa Lucy untuk mencelupkan semua benda ke dalam genangan air, lalu membawa semua emas itu ke dunia mereka. Tentu saja Caspian melarangnya, dikarenakan itu bukan hak mereka. Atas hal itu membuat keduanya bertengkar. Kemudian Lucy menghentikan keduanya, dan ia mengatakan, ingatlah pesan dari Tuan Tom, bahwa mereka akan diuji selama dalam perjalanan. Edmund pun terdiam, dan kemudian ia berteman kembali dengan Caspian. Di sisi lain, Estate menemukan harta karun yang melimpah di tengah-tengah dasar tebing. Kemudian ia terjatuh ke dalam kekayaan. Lalu ia menemukan tengkorak bangsawan ketiga. Akan tetapi ia telah gelap mata oleh harta duniawi. Lalu ia mengambil gelang si bangsawan lalu memakainya. Tanpa ia sadari, kabut hijau mulai mengintainya sambil diiringi suara aneh dari dasaran tebing. Adegan kembali pada Lucy, Caspian dan Edmund yang sudah berada di tepian pantai. Mereka kemudian menyadari bahwa Estate telah menghilang. Edmund dan Caspian pun pergi untuk mencarinya, sedangkan Lucy dan lainnya menunggu di dekat kapal. Di sini Edmund menemukan buku dan pakaian Estate yang masih memunculkan asap putih. Keduanya juga menemukan kerangka bangsawan yang bernama Lord Octopian beserta pedangnya. Kini ketiga pedang sudah terkumpul dan mereka harus mencari 4 pedang lagi. Di atas kapal, Lucy melihat semburan api dari kejauhan sambil disusul dengan suara raungan, yang ternyata suara tersebut dari seekor naga. Kemudian si naga secara tiba-tiba nangkring di tiang kapal. Seluruh awak kapal mencoba mengusir si naga, akan tetapi si naga tak mau menyerang balik mereka semua. Kemudian si naga terbang kembali ke pulau dan menangkap Edmund hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah Estate. Dan kini semuanya menjadi jelas bahwa Estate terkena kutukan setelah ia memakai gelang emas si bangsawan. Kemudian gelang itu berhasil dilepaskan oleh Lucy. Namun sayangnya Estate tak kembali ke wujud manusianya. Pada malam harinya, semua kru bermalam di tepi pantai. Dan di sini memperlihatkan Repiship yang menghampiri Estate. Repiship kemudian meminta maaf atas perlakuannya terhadap Estate. Dan tak hanya itu, ia juga terus menyemangati Estate dengan mengatakan bahwa Estate adalah naga terhebat. Di pagi harinya, Lucy terbangun dan melihat bintang biru yang muncul di atas kapal mereka. Mereka semua pun langsung pergi ke arah bintang tersebut. Akan tetapi kapal mereka tak mampu melaju dengan kencang. Hal itu dikarenakan layarnya rusak akibat ulah Estate sebelumnya. Untuk menebus kesalahannya, Estate lalu menderek kapal itu dengan ekornya. Hingga akhirnya mereka berhasil tiba di Pulau Ramandu sebelum matahari terbenam. Sesampainya di Pulau Ramandu, Lucy, Edmund, Estate, dan Caspian pergi ke salah satu ruangan di sana. Keempatnya menemukan meja panjang yang di atasnya dipenuhi oleh makanan. Hanya itu, mereka juga menemukan 3 bangsawan yang sedang duduk mematung selama puluhan tahun. Lucy kemudian menyadari bahwa ketiga bangsawan itu belum mati, dan hanya saja mereka terkena kutukan. Caspian kemudian mengambil pedangnya, dan kini sudah ada 6 pedang yang berhasil mereka kumpulkan. Ke-6 pedang itu lalu diletakkan di sebuah meja, yang ternyata meja itu adalah meja Aslan. Semua pedang berubah menjadi biru yang kemudian disusul dengan kemunculan bintang biru yang berwujud seorang wanita cantik bernama Liliandi. Kemudian Liliandi menyuruh para kru untuk memakan semua makanan yang ada di meja Aslan. Liliandi kemudian memberitahu Caspian dan yang lainnya bahwa mereka harus pergi ke satu pulau lagi, yang dimana pulau itu adalah Pulau Iblis, dan di sanalah pedang bangsawan terakhir berada.
Ketika di kapal, terlihat Caspian yang memberikan pedang Peter pada Edmund. Kemudian mereka semua bergegas pergi ke Pulau Iblis, yang dimana ketika di perjalanan, mereka dihantui oleh kabut hijau yang terus berdatangan. Come with me. You're dead. You can never kill me. Sampainya di sana, mereka bertemu Lord Jack, yang terlihat seperti ODGJ. Estate kemudian membawa Lord Jack ke atas kapal. Setelah itu, Caspian menenangkannya. Lord. Setelah Jack merasa tenang, kemudian ia meminta kapten kapal untuk putar balik, karena mimpi buruk siapapun akan menjadi kenyataan di tempat ini. Namun dengan tololnya, Edmund malah memikirkan rasa takutnya, yaitu ular kobra raksasa. Tak selang lama, batu-batu di pulau itu secara tiba-tiba berubah menjadi ular raksasa. Dan kemudian ular itu menyerang kapal mereka. Estate kemudian terbang dan menyerang ular itu dengan semburan apinya. Akan tetapi ular itu berhasil melumpuhkan Estate dengan melemparkannya ke bebatuan. Di sini terlihat Jack yang beban dengan tololnya malah melempar Estate menggunakan pedangnya. Estate kemudian pundung lalu ia terbang menjauhi kapal. Aslan, please help us. Estate kemudian terbang ke Pulau Ramandu, namun dia tak sampai dan terjatuh di bibir pantai. Si ular raksasa kemudian melilit kapal mereka dan berniat menghancurkannya. Caspian lalu menyuruh Edmund untuk memancing ular itu ke ujung kapal. Sementara itu dirinya akan mengarahkan kapal ke bebatuan karang. We ran the serpent. Ketika Edmund tiba di ujung kapal, lalu Lucy melancarkan anak panah milik Susan dan berhasil mengenai mata si ular raksasa itu. Disusul dengan Caspian yang berhasil menabrakkan si ular ke bebatuan yang ada di sana. Di sisi lain memperlihatkan Estate yang tersadar dari pingsannya. Kemudian ia dihampiri oleh Aslan yang secara tiba-tiba mengaung di hadapan Estate. Kemudian Estate dengan ajaib berubah menjadi bentuk manusianya dan ia berpindah ke hutan Ramandu beserta pedang ketujuh. Adegan beralih ke Caspian dan yang lainnya. Mereka dikejutkan dengan bangkitnya King Cobra yang kemudian ular itu berevolusi menjadi ular King Koros. King Koros kemudian menyerang, namun Caspian dengan gercep menghindar dan ia berhasil memotong salah satu kumis King Koros. Dan secara ajaib kumis itu berubah menjadi kabut hijau. Edmund lalu menaiki tiang untuk melawan ular tersebut dengan menggunakan pedang milik Peter. Bersamaan dengan itu, kabut hijau tiba-tiba muncul dan berubah menjadi Ratu Penyihir Putih atau si Jedis. Si penyihir putih kemudian mencoba merayu Edmund dengan mengiming-imingi tahta kerajaan Narnia. Sementara itu di hutan Ramandu, Estate berhasil menemukan meja Aslan. Di saat Estate akan menaruh pedang terakhir ke meja itu, secara tiba-tiba ia dihadang oleh kabut hijau. Akan tetapi ia melawannya dan berhasil meletakkan pedang itu ke meja Aslan. Ketujuh pedang kemudian memancarkan cahaya berwarna biru ke langit, termasuk pedang Peter yang ikut menyala biru. Setelah itu Edmund menghunuskan pedangnya ke mulut King Koros, yang membuat King Koros kesetrum dan akhirnya warpek. Beberapa saat kemudian terlihat kabut hijau di Pulau Iblis secara perlahan mulai menghilang. Dan di sini memperlihatkan ketiga bangsawan yang mulai tersadar, yang artinya kutukan kabut hijau berhasil dihentikan. Agus kemudian melihat para budak dari kejauhan. Ia beserta anaknya langsung melompat ke lautan. Hal itu untuk menjemput istrinya. Bersamaan juga dengan Estate yang terlihat sedang berenang di lautan. Repisep kemudian menyambut dengan gembira, dan dia menyadari bahwa air laut yang asin kini berubah menjadi manis. Dari kejauhan mereka semua melihat negeri Aslan. Kemudian Caspian, Repisep, Estate, Edmund, dan Lucy pergi ke negeri itu dengan menggunakan sebuah sampan. Mereka semua pergi ke bibir pantai, yang dimana di sana ada sebuah ombak yang terpecah secara permanen. Lalu Aslan kemudian muncul dan ia mengatakan bahwa perjalanan mereka telah berakhir. Repisep kemudian mengungkapkan keinginannya pada Aslan, yaitu dirinya ingin tinggal di negeri Aslan. Aslan tentu mengizinkannya, dikarenakan Repisep hidup selalu memuliakan antara satu sama lain. Kemudian Repisep menaiki sampan kecil menuju arah ombak, yang dimana di balik ombak itu ada negeri Aslan yang tersembunyi.
Edmund dan Lucy kemudian menyadari bahwa inilah petualangan terakhir mereka di dunia Narnia. Aslan kemudian mengatakan bahwa ia selalu mengawasi mereka berempat di dunia manusia, akan tetapi dengan wujud yang berbeda. Aslan kemudian mengirim Ested, Edmund, dan Lucy ke bumi melalui ombak permanen yang bolong, bagaikan sebuah donat. Sementara Caspian tetap di Narnia untuk memimpin kerajaannya. Ketiganya berenang ke permukaan dan berakhir di kamar sebelum mereka berpindah ke Narnia. Dan kini terlihat Ested yang bersikap baik pada kedua sepupunya itu. Dan film pun berakhir. Nah Santuykers, jadi itulah alur cerita dari film The Chronicles of Narnia chapter ketiga. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton dari chapter pertama sampai chapter ketiganya ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan salam santuy. Bacot.